Jadi, baiklah di sini saya akan coba untuk menjelaskan beberapa contoh soal mengenai fungsi gelombang Schrödinger ya. Nah, di sini kita nanti akan ada tema tentang normalisasi, probabilitas, terus ketidakpastian juga. Nah, ini sudah mencakup contoh satu. Oke, di contoh saat ini ada sebuah partikel nih memiliki massa dengan fungsi gelombangnya itu besi sama dengan A E pangkat min alfa mx kuadrat per hadirat plus I T. Gitu. Dimana kita di sini mengetahui bahwa A ini dengan alfa ini alfa tersebut itu adalah konstanta real positif. Jadi kita disuruh untuk menentukan A ini sebenarnya nilainya berapa sih, dan juga nilai X dan X kuadrat, amplitudenya juga berapa, bukan amplitudo, momentum, dan momentum kuadratnya itu berapa, serta nanti kita akan menentukan sigma X dengan sigma P, di mana sigma ini kan adalah ketidakpastian dari X yang ini, dan ketidakpastian dari bukan ketidakpastian, salah, standar deviasi dari X dan juga standar deviasi dari momentum. Yes. Baiklah, di sini ada beberapa rumus penting yang harus kalian catat sih ya sebenarnya. Ini adalah rumus pentingnya. Kalau soal tersebut mencari nilai A ini, konstanta depan ini, maka ia erat kaitannya dengan normalisasi, di mana kita tahu bahwa integral normalisasi itu dari minus T hingga sampai T hingga katanya lah, bukan lambda. Ini adalah lambang massa jenis ya, rho. Ya, rho x dx sama dengan 1. Perlu diingat teman-teman kalau normalisasi itu selalu harus sama dengan 1. Dan juga untuk X ini rumusnya dari minus T hingga sampai T hingga X, rho dx. Dan kalau yang kuadrat, X-nya tinggal dikuadratkan saja. Ini masih ada rho-nya di sini. Dan ini untuk momentumnya, kalau mau dijabarkan, mungkin tidak cukup ya videonya. Jadi kita langsung pangkas ini rumus jadinya. Kalau misal momentum dari fungsi gelombang Schrödinger itu ini. Jadi isi. Nah, nanti teman-teman juga akan banyak melihat kalau besinya ada tanda bintang. Apa bedanya dengan tanda yang tidak ada bintangnya? Kalau yang ada bintang ini, dia mempengaruhi tanda plus minus pada bilangan kompleks di suatu fungsi gelombang. Nah, contohnya di soal kita ini. Ada nih bilangan kompleks nih, imajiner, yaitu I plus T. Jadi, nanti si bintang ini akan sama dengan AE min alfa mx kuadrat per hadirat min IT. Nah, gitu. Jadi yang berubah tanda itu hanya di bilangan kompleksnya saja, yang imajiner ini saja. Yang tadinya plus menjadi min. Nah, ini rumus jadinya untuk momentum kuadrat, tinggal yang, nah, terlihat perbedaannya kan, tinggal yang ini dikuadratkan. Oke, catat ya, ini penting. Nah, untuk mencari rho, kalau di soal kemarin yang nomor 3 itu ya teman-teman, itu rho-nya sudah ada. Kalau yang ini, dia ngasih fungsi gelombang nih, besinya. Jadi kita harus cari rho-nya dulu. Di mana rumus rho itu sama dengan besi kuadrat. Nah, ini saya tertulis ya, dx harusnya dalam kurung x ini. Jadi bukan besinya dikuadratkan 2 kali, jadi besi dikali besi, tapi besi dikali besi yang bintang ini, ada tanda bintang ini, saya lupa namanya apa. Salah sebut. Oke. Nah, jadi untuk menentukan A,
Tadi seperti saya bilang normalisasi. Rumusnya tadi apa? Ini. Dari minus tahingga sampai tahingga. Untuk row-nya tadi kita masukkan ini. Nih, plus yang awal. Yang ini plus yang ada bintang. Terlihat kan yang ini tadi plus sesuai dengan plus yang awal, yang ini berubah jadi minus. Maka hasil perkalian ini adalah ini. Nah, kenapa bisa nih pertanyaannya? Kenapa tiba-tiba bisa langsung ini? Ya, tinggal dikalikan saja A dengan A jadi A kuadrat. Nah, untuk mempermudah nih, jadi teman-teman harus ingat lagi eksponensial di mana ini E min pangkat M misalnya dikali pangkat M itu sama dengan pangkat M plus N gitu. Jadi yang ini ditambah dengan pangkat yang ini. Nih. Jadi minus, yang minus alfa ini kalau mau dikalikan dulu ke dalam sini. Minus alfa dikali mx kuadrat per hadirat plus ini minus alfanya dikali i oh bukan hadirat ini teman-teman. Ini T, salah tulis lagi. Nah, ini dikalikan dulu ini ke sini. Ya Allah. Bentar ya, saya baru menggunakan pangkat seperti ini. Ini dikali ke sini, yang ini dikali juga ke sini. Begitu juga yang ini. Baru kita tambahkan. Nah, sini kan ini ketemu ini. Jadi minus. Nah, yang ini jadi plus kan? Ini kan hasilnya lang I T. Ah, jelek. Bisa ditulis. Sorry. Nah, jadi ini kalau dikali sini jadi minus lambda IT kan. Nah, yang ini kalau dikali sini jadi plus lambda IT. Jadi kalau minus ketemu plus sesuai dengan fungsi eksponensial tadi kan kalau perkalian pangkatnya ditambah jadi habis. Jadi kita tinggal nambahin ini aja minus lambda mx kuadrat per hadirat. Yang ini kan minus lambda mx kuadrat per hadirat. Kalau ditambah jadi minus 2 kan. Nah, ini hasilnya. Tuh. Selanjutnya, nih, dari sini, ini sama dengan ini. Sama dengan 1 ya. Oke, kita going on lagi untuk mendapatkan hasilnya. Ya, inilah ngambil sifat integral nih teman-teman. Dimana kalau sifat integral dari batas terendahnya A sampai C dengan fungsi fx itu sama dengan A batas A sampai B fx dx plus B batas sampai C fx dx. Ini sama. Ini sama dengan ini. Maka dari ini kita pecah nih. Jadi minus tak hingga sampai 0 Nah, untuk A-nya saya keluarkan ya. A kuadrat ini dikeluarkan karena kalau ini kan fungsinya dx nih. Jadi yang kita masukkan dalam integral ini yang ada nilai x-nya saja. Yang ada nilai x-nya saja itu ada di karena pangkatnya ada x kuadrat kan. Nah, jadi masih dimasukkan. Ini kita hempaskan saja keluar ya A kuadratnya. Jadi, nah balik lagi ke sifat integral ini tadi, kita pecah. Jadi minus tak hingga sampai 0, terus 0 sampai tak hingga. Nah, tambah lagi nih pengetahuannya. Tadi integral ya, sifat integral. Ini sifat integral lagi. Ada yang namanya fungsi genap, fungsi ganjil dalam integral ini. Fungsi genap itu yang seperti apa sih? Gitu. Fungsi genap itu, misalkan nih, kalian masukin nilai positif ke suatu fungsi, itu kalau hasilnya positif. Coba gimana ya? Oh, kalau kalian masukin nilai, contohnya positif ke fungsi ini ya, hasilnya bilangan konstan positif. Terus kalian masukin lagi nih nilai, tapi negatif sekarang ke ke fungsi tersebut dan hasilnya tetap bilangan positif gitu. Maka itu disebut fungsi genap.
Sedangkan kalau fungsi ganjil itu terdapat perbedaan hasil kalau kalian masukin bilangan positif dengan negatif. Kalau bilangan, misal masukin bilangan negatif nih, hasilnya negatif. Sedangkan kalau dimasukkan ke bilangan positif, ke fungsi tersebut, hasilnya positif. Nah, jadi nggak sama kan, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi itu termasuk fungsi ganjil. Dan perlu diketahui, kalau pangkat minus mau plus, itu hasilnya tetap positif. Jadi ini dengan ini itu sama-sama fungsi genap, ada nilainya, enggak nol nih. Kalau fungsi ganjil, kita tahu ini fungsi ganjil, kalau diintegralkan langsung aja nih, nilainya pasti nol gitu. Nah, jadi dari sini nih bisa jadi ini. Kenapa? Yang ini kan sama dengan ini nih, karena ini fungsi genap. Dari minus tak hingga sampai nol itu fungsi genap. Itu sama aja kalau ini nanti diubah batasnya dari nol sampai tak hingga gitu. Jadi ini kita ubah batasnya sama dengan ini. Jadi 0 tak hingga. Nah, maka dihasilkan langsung ini. Kalau ditambah kan hasilnya 2. 2-nya saya dikeluarkan A kuadrat jadi. Nah, dari sini. Nah, ada satu lagi nih yang perlu kita ingat. Ini kata paham di kemarin itu fungsi gamma ya. Nah, fungsi gamma yang saya ambil di sini contohnya satu ini. Kalau 0 sampai tak hingga x2n, E-nya pangkat min x kuadrat per A2. Ini dx, itu sama aja hasilnya kayak akar pi 2n, n-nya dari sini ya. 2n faktorial per n faktorial A-nya yang ini A ini. A per 2. Uh, pangkatnya 2n plus 1. Oke, dari sini. Nah, dari ini, nih, kan kita harus cari nih A kuadratnya berapa nih dari sini. Kita sudah tahu X kuadratnya, min X kuadrat. Ini min X kuadrat. Tapi A kuadratnya ini berapa gitu kan. Jadi kita ubah dulu. Ubah jadi kayak gini nih. Akar hadirat per 2A kuadrat. Ini A kuadratnya. Gitu. Kalau bingung ya, nanti chat saja saya ya. Saya bingung menjelaskannya. Kalau di sini saya tidak bisa menggunakan pena ini dengan benar masalahnya teman-teman ya. Nah, jadi kita dari yang ini ubah jadi kayak gini. Nih, mainannya. Karena nilai akar, kalau gini ya, kalau ini kan dari sini. Ini nih sama aja kayak gini. Akar hadirat per 2A M kalau dikuadratkan itu kalau disederhanakan itu akan sama dengan 2AM ini per hadirat gitu. Nah, dari sini kita masukin rumus ke sini, tinggal masukin aja. Nah, untuk N-nya itu, lihat nih, ini kan nggak ada X ya. Gimana sih cara cari N-nya? Kita misalkan aja, Pak, ada X di sini. Tapi eh, kalau dia nggak ada di sini, artinya ini kan dikali 1. Anggap saja ya. Jadi, apa sih pangkat berapa bilangan yang kalau dipangkatkan itu sama dengan 1 gitu? Yaitu 0. 0 kalau di bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu 1. Jadi, X di sini pangkatnya 0. Nah, jadi N-nya itu sama dengan 0. 2N sama dengan 0, 0 kan? Sini ya, 0. Masukin aja sini. Sini 2A kuadrat. Nah, ini integral dari sini, ini hasilnya. A-nya tadi masukin yang sini, sini. N-nya sama dengan 0. Set, coret-coret, ini hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya itu A kuadrat akar hadirat pi per 2AM. Ini adalah ini integral dari batasnya minus tak hingga sampai tak hingga rho dx. Nah, ini sama dengan 1 ya.
Maka tinggal ini dibalik ke sini. Kalau bilangan pecahan itu dipindah ruaskan, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Jadi 2AM per H pi. Yo, hadirat pi ya. Nah, jangan lupa ini pangkatnya nih setengah, masih akar. Nah, ini untuk A kuadrat ini nilainya. Tapi kalau untuk A saja berapa nilainya? Tinggal kita hilangkan kuadrat di A ini dengan cara apa? Diakarkan kedua sisi, diakarkan. Kalau ini diakarkan lagi setengah jadi 1/4 kan? Ingat fungsi eksponensial tadi. 1/4. Ini jadi A. Nah, jadi dari ini nilai A-nya. Jadi untuk yang nah, untuk nilai sini yang ini A-nya nggak dapat. Jadi fungsi ini bisa kita ganti jadi ini. Masih ya ini. Aduh ya Allah. Jadi yang ini. Nah, akar 4-nya di luar. Kalau misal 1/4, jadi 4-nya yang di luar. Kalau 4-nya di pucuk berarti 4-nya di dalam. Gitu. Baik, bawahan di luar, atasan di dalam. Nah, gitu. Nah, E pangkat minus lambda mx kuadrat per hadirat plus I T. Ini hasilnya. Untuk A itu. Lanjut. Kita cari untuk nilai X. X. Ini rumusnya tadi kan, rumus penting tadi. Di mana batasnya juga sama. Minus tak hingga sampai tak hingga. Oh ya, perlu diingat kalau misal soal seperti ini dia tidak menentukan nilai batasan kan. Jadi kita langsung saja batasnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kecuali kalau dia sudah menentukan batasan, itu bisa dilihat di contoh 1.2 yang awal kemarin. Itu dia sudah ditentukan batasnya dari 0 sampai H seingat saya. Nah, jadi nanti untuk apa ya? Untuk mencari nilai A dan X-nya nanti itu batasan itu gimana ya? Itu memang kalau rumus aslinya minus tak hingga sampai tak hingga, tapi nanti dipecah lagi sehingga yang batasan 0 sampai H itu juga bisa dimasukkan gitu ke rumus gitu. Tapi untuk sekarang ya karena nggak ada batasan, ini contoh soal yang nggak ada batasan, saya tidak akan bahas soal itu. Jadi kita bahas yang ini saja dulu. Nah, di sini rumus X itu dari tak hingga sampai tak hingga X rho. X dx kan, masukkan. Ini tadi row-nya tadi kita dapat langsung saja kita masukkan ini. Nah, dx. Oke, A kuadrat tadi sudah kita dapatkan, masukkan A-nya jadi seperti ini. Ingat, yang ada perlu baik yang masuk sini. Yang ada perlu apa? Yang ada nilai X-nya. Ini, udah kate kalau nilai X-nya. Lepaskan keluar, gitu. Kita usir yang tidak kate kepentingan di dalam sini. Sudah. Nah, balik lagi ke fungsi genap ganjil tadi. Fungsi ganjil tadi apa? Ngapa aku bisa ngomong sebelum kita nentu ke fungsi genap ganjil, kita cari dulu tadi, cek sifat integral tadi. Jadi, yang ini dipecah lagi dari minus tak hingga sampai 0, 0 sampai tak hingga. Nah, ini tadi. Kita identifikasi dulu ini fungsi aku sebelum kita capek kan integral ke siko-siko, tidak tahunya lagi hasilnya 0 ternyata. Kita identifikasi dulu. Ini ternyata fungsi ganjil dari mana? Hasil mereka nih, kalau X ini diganti bilangan positif, akan berbeda kalau X ini diganti bilangan negatif. Karena kalau X bilangan positif, hasilnya positif yang ini ya, Ge. Kalau dia dimasuk ke minus 1, hasilnya min 1 kan, X ini. Nah, diganti jadi minus 1. Memang kalau ngomongi tadi ini nak pangkat minus apa baik hasilnya positif. Cuman ini masalahnya di X ini nah. X ini. Dia cuma apa
cuma XY gitu, bukan X kuadrat atau X pangkat 4, bukan. Yang kalau kita tahu kalau X kuadrat ya, kalau dimasuk ke bilangan negatif, jadi positif kan, minus 1 dikuadratkan jadi 1, minus 2 dikuadratkan jadi 4, itu. Tapi ini cuma XY, jadi tetap minus 1. Jadi ini dengan ini fungsi ganjil. Di mana kita tahu tadi kalau fungsi ganjil diintegral ke sama dengan 0, sudah. Di 0 ke baik 0 dikali ini sama dengan 0 untuk x-nya. Nah, mudah kan? Lanjut ke x kuadrat. Sama baik. Apa bentuk rumusnya tuh tadi. Cuman kalau kuadrat ya sudah dikuadrat ke cek itu nah. Dikali ro. Ro-nya tadi kita sudah tahu, tinggal masuk ke baik. A kuadratnya dimasuk ke diganti A kuadratnya tadi ini. Selalu keluarkan yang tidak berkepentingan di sini. Nih, yang dikeluar ke yang kita masuk ke XXB karena ini DX kan. Nah, XXB di sini. Sudah. Sudah itu di sifat integral tadi kita pecah dari minus tak hingga sampai 0, 0 sampai tak hingga pecah. Sudah dipecah. Ternyata fungsi genap. Lain dengan yang pucuk tadi kan. Karena ini X kuadrat. Nah, X kuadrat. Nah, dimasuk ke bilangan negatif, apapun hasilnya masih tetap positif. Nah, positif, positif. Tuh. Sehingga kita bisa ubah batasnya dari 0 sampai tak hingga. Tapi ingat ada 2 pertambahan. Ini ditambah ini sama dengan 2. Batasnya diubah. Nah, kita masuk ke lagi yang di pas kita cari amplitudo itu tadi, kita masuk ke rumus gamma tadi. Kita ubah dulu pangkatnya dari minus 2 lambda mx kuadrat per hadirat itu diubah jadi minus x kuadrat per akar hadirat per 2 am kuadrat. Ini yang jadi A-nya. Masuk ke rumus gamma tadi. Jangan lupa ini diturun ke sini. Nah, yang ini. Ini rumus gamma tuh tadi, 2pi. Nah, x kuadrat ya. Tadi di rumus gamma tadi kita pucuk dulu sebentar. Nah, ini di rumus 2 apa? Di rumus gamma nih x 2n. Jadi, kalau x kuadrat n-nya sama dengan 1. Masuk ke 1, 1, 1, 1. A-nya tadi masuk ke juga. Jadi, didapatlah ini hasilnya. Ini 1, 1 kan. A-nya dimasukkan ini tadi. Akar hadirat per 2am. Yang pangkat 3 ingat ya. 2 dikali 1 tambah 1 jadi 3 di sini. Disederhanakan. Ini masih sama. Nah, yang ini akar sama pangkat 3. Akar kalau di pangkat ketiga itu artinya 3 per 2 kan. Akar tuh setengah. Kalau kali ketiga jadi 3 per 2. Sama baca cak 1 ditambah 1 per 2 kan. Nah, 1 ditambah 1 per 2 gitu. Sini disederhanakan. Yang ini coba gitu. Yang ini bisa dicoret dengan ini. Ini bisa dicoret dengan ini. Yang ini bisa dicoret dengan ini. Nah, yang ini 4 dengan 2 ini dicoret jadi 2 kan. 2 ketemu dengan 2 ini dicoret lagi. Makas. Bentar. Ini ketemu dengan ini. 2. Oh ya, habis. 2. 2 ketemu dengan ini. Jadi 2. Bentar ya, saya bingung. Oh, ini pangkat 8. Ini ada 8. Nah, yuk pantas ada lagi 2 di sini. Ada 1 per 2 lagi di sini. Nah, ini guys. Ini hasilnya untuk X kuadrat. Tuh. Oke, mungkin sekian dulu ya. Kita bahas sampai yang X kuadrat dulu. Next video mungkin sampai P dengan P kuadrat. Oke.